Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Halo semua, kembali bersama aku Manik di 3835. Dan di video kali ini merupakan sesuatu yang spesial teman-teman, karena beberapa motor yang ada di channel ini itu dikerjakan di bengkel ini. Dan hari ini kita berkesempatan untuk langsung datang ke bengkelnya dan mereview mahakarya dari Edi Customize. Selamat sore, siang, dan malam Bli. Ya. Apa kabar Bli? Baik. Akhirnya Bli, setelah setahun ya kurang lebih ya Bli ya? Hampir setahun ya. Ini motor dulu belum seperti ini dan sekarang udah menjadi seperti ini. Ya. Ini dia Krishna. Kita bahas bengkelnya dulu karena udah kepo nih sama bengkelnya. Oke Bli, Ya. bisa cerita dulu dengan Edi Customize dulu Bli. Itu bengkel apa sih Bli? Bengkel Edi Custom itu sebenarnya bengkel modifikasi motor ya, yang untuk kita pakai harian lah, nggak terlalu ekstrim lah kita ngerjain. Itu untuk orang-orang modif daily lah istilahnya. Oke. Ya daily, modif tipis-tipis yang pengen di modif standar ya, bisa dipakai harian kayak gitu. Nah gitu kita mainnya untuk cat yang mau sesuai permintaan lah, custom lampu dan kelistrikan lah. Oh, bisa juga ya. Kebetulan juga di sini kita di handle juga dari anak-anak PJR Polda Resta juga untuk bengkel kita dipercayakan untuk mengerjakan motor-motor mereka gitu. Oh, Ya, motor-motor mereka istilahnya perbaikan lampu strobo dan kelistrikan lah pada motor-motor PJR gitu. Ya. siap. Terus dari layanan, kan ini bengkelnya Edi, layanan yang diunggulkan itu apa sih Bli? Ngecat apa, ngecat Ya. apa gitu? Yang di sini sebenarnya yang lagi hit sebenarnya yang di bengkel saya ini sebenarnya pengerjaan velg, ngecat velg motor lah. Ngecat velg motor itu dengan waktu efisien dan singkat gitu. Oke, Dengan berapa Bli? Berapa lama? itu pengerjaannya biasanya satu motor itu dari antrian itu dari pengerjaan ya 3 jam itu. Dari Oke. pengerjaan 3 jam. Berarti bisa ditunggu dong ya? Ya bisa ditunggu. Biasanya kita tuh satu hari itu
mencapai 15 motor satu hari dan 20 motor lah gitu. Oke. Tapi kalau misalnya apa namanya, kalau musim hujan itu yang paling Oh, besar. karena Ya, cuaca lah ya. cuaca Oke, itu oke. yang nggak bisa. Terus karena cepat gitu biaya bagaimana nih? Biaya Biaya di sini kita ekonomis. Biaya cuma mulai 200.000 itu motor-motor, dari motor-motor kecil sampai motor moge itu dengan biayanya motor moge paling nggak maksimal itu 550 lah. Moge. Ya, motor moge itu. Oke. Untuk warna pun banyak lah tersedia ya. Ya, kalau warna itu kita pemilihan orang Aceh itu pasti tergantung warnanya lah. Kalau masih warna-warna standar kayak red candy dan sebagainya masih harganya terjangkau gitu. Oke, siap. Terus dari bengkel ini lokasinya mungkin teman-teman bisa cek IG-nya juga udah komplit ya, Bro ya? Ya, sudah komplit. Gampang banget cari di seputar Gunung Agung, tinggal meluncur. Di map tuh udah ada di IG. Komplit lah ya. Ya. Tinggal pakai Google Map langsung nyampe. Oke, Bli, kita sekarang beralih ke motornya. Krishna ini diberi nama Krishna sejak kapan? Sudah jadi atau bagaimana ceritanya? Memang dari baru mau buat motor, Hah? pengen buat konsep Gia Krishna. Oke. Karena apa? Karena Krishna itu dalam istilahnya cerita, Krishna itu kan ya nggak bisa dikalahkan. Oke, gitu. siap. Makanya dari itu saya pengen buat Krishna dan di kelas Maxi Fashion itu kelihatan wow gitu. Oke. Ya semaksimal mungkin lah saya buatnya seperti oke. ya seperti ini motornya. Iya. Terus yang diunggulkan di motor ini yang saya lihat dari velg, kemudian warna sendiri dan beberapa ubahan-ubahan ya, krom-krom dan elektrik. Itu bisa diceritakan Ji, dari velg dulu. Itu velgnya apa dulu? Ini velg banyak yang kemarin tanya, Maxi Fashion kalau kita kontes itu yang diunggulkan apa? Kalau yang diunggulkan di Maxi Fashion itu sebenarnya pertama itu dari kaki-kaki sebenarnya. Oke. Kaki-kaki itu harus tinggi. Ini yang seperti yang contoh yang saya pakai di motor saya ini, itu velgnya velg Buell namanya. Velg Buell itu sudah ada secara online. Itu punya motor bebek sih sebenarnya. Motor bebek ada, motor Meti ada. Itu dengan harganya terjangkau sih, nggak nyampe 1 juta kayaknya. Itu yang mahal itu untuk biaya krumnya. Oke, siap. Biaya krumnya yang mahal dan ada perubahan lah sedikit lah untuk ini Pemasangannya. ya, pemasangannya. Untuk yang bagian belakang sesuai sama motornya lah gitu. Oke. Karena ukurannya velgnya ini ring berapa, Ji? Ring 17. Otomatis ban nggak bisa gede banget ya? Ya, Itu nggak bisa resikonya? begini. Ya, kalau mau kita pakai kontes itu minimal lah bannya seperti ini lah gitu. Nggak Tapi tahu. kalau mau dibesarin bisa, cuma paling nggak natap sama. Nanti dari otomatis konsep di fashionnya nggak dapat Nah, dia gitu. iya, betul. Siap. Oke, lanjut. Itu tadi velg Iya. tambah chrome. Terus itu chrome di velg sih aku biasa lihat sih, Bli. Ya. Yang chrome di deck itu gimana ceritanya itu? Kalau untuk chrome body itu ada khusus dia. Itu ada khusus chrome plastik namanya. Itu saya di Bali ada? Di Bali nggak ada. Itu saya kirim tuh di daerah Surabaya. Wow. Dikirim Chrome-nya di Surabaya. Ya. Ini untuk chrome metalnya saya kirimnya nggak ada di Bali, semua di Malang. Metal itu yang mana, Ji? Metal itu seperti velg. Oh, yang itu coklat. semua di luar itu? Ya. Ada sih di Bali, cuma saya lebih mempercayakan yang di luar Bali. Mungkin kualitasnya sempat saya lihat teman-teman ada yang cepat keropos, lepas gitu. Ya, harganya juga jauh lebih murah yang di luar Bali ketimbang di Bali gitu. Siap. Untuk Krishna ini, Ji, kan Ya. di airbrush. Ya, betul. Bisikan harganya lah untuk airbrush itu berapa sih? Ini kalau dari segi body yang finishingnya paling rumit sebenarnya ini. Untuk Oke. ini. Karena Karena di situ letak isi gold lip dan silver lip. Airbrushnya Gold lip, silver lip. Ya, yang gold lip, silver lip, dan yang paling menonjol itu sebenarnya warna fosfornya. Pospon. Oke. Fosfornya itu yang saat kena cahaya di gelapnya langsung nyala. Gitu. Oke. Ini pengerjaannya kurang lebih membutuhkan biaya hampir lebihnya sekitar 5-6 juta lah. 5 sampai 6 juta. Ya, karena finishingnya lumayan Oke. luar biasa. Tapi kalau udah di fosfor itu istilahnya di clear lagi nggak masalah dia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kita
amplas lagi, di-clear lagi, di-amplas lagi, Nggak apa-apa. di-clear lagi nggak apa-apa. Yang penting udah dasarnya udah fosfor. Sudah. Berarti catnya yang memang fosfor gitu, Ji? Catnya fosfor itu yang seperti yang tadi itu Ah. mungkin nanti bisa dilihat. Ya, nanti kita fosfornya. zoom, tampilin di sini ya teman-teman. Nanti bisa dilihat itu listnya itu pakai fosfor. Itu fosfor tuh sebenarnya udah lama sih ada. Cuma saya ngembangin lagi karena jarang yang pakai fosfor. Gitu. Mungkin ada kali fosfor, cuman dia nggak bermotif gitu, Ji. Jadinya nggak mencolok. Kalau ini kan Ya. ada motifnya Krishna, Ya, terus ada fosfor, jadinya lebih lebih iya, lebih menonjol gitu ya. Oke. Gitu. Terus ubahan yang mencolok di stang sama kunci. Keles, Nah, ya. itu gimana, Ji? Bisa ceritain? Ini stangnya saya buat sebenarnya dia paling simple sih. Stangnya ini yang saya pakai ini sebenarnya stangnya merek Nui yang jarang ada di pasaran. Ya. Yang ada di pasaran kan Black Diamond. Iya, Diamond ya, baru sengaja Maiden. juga tadi Ya. apa gitu. Yang ini saya milih ini karena dia tampilannya simple. Oh. Simple dan saya rias itu saya isikan stabilizer stang sama Oke. berintilan lain itu saya lebih bagus kelihatannya gitu. Oke. Dari warna pun masih standarnya itu. Ya, masih warnanya itu memang saya milihnya warna silver hitam. Silver hitam karena apa? Nanti saya masukin perpaduan warna itu jadi kelihatan lebih kekar. Gitu. Oke. Dan itu partnya itu saya nggak ada cari di Bali, semua luar Bali. Oke, siap. Gitu. Terus dari segi holder itu Nah, kebetulan ini holdernya saya menggunakan punya X-Max. Kiri Yamaha kanan? X-Max ya. Karena apa? Dia posisi lampu ini saya isikan namanya electric leveling dan supaya tidak ada tombol tambahan. Oh. Karena di X-Max itu anggaplah X-Max itu biasanya tombol starter yang di bawah itu kan punya model. Nah, modelnya iya. itu saya pergunakan untuk levelingnya. Oke, siap. Jadi nggak ribet lagi. Nggak ribet Tinggal lagi. di situ. Ya, Oke. betul. Berarti pengerjaan lampu otomatis di sini, Ji? Ya, benar. Wow. Nanti kita lihat atau tak tampilin di sini ya lampunya seperti apa. Terus kunci, Ji. Nah, kunci apa? ini kunci Ini keylessnya NMAX tahun berapa dulu? tahun 2017. Oke, otomatis kuncinya masih Kunci anak biasa. kunci gitu ya. Oke. Ini kebetulan kemarin saya sempat pikir ini kan kemarin ada kunci keyless itu aftermarket. Ya, Tapi ya. saya menggunakan juga punya X-Max. Oke. Ya, itu punya X-Max saya custom Ah. dan pakai alarmnya punyaan mobil. Alarm mobil lah. Gitu. Jadinya perpaduan itu jadi seperti ini dan tutup tangkinya pun saya menggunakan elektrik juga. Langsung dari tombol itu. Dari tombol remote-nya itu buka tutupnya pakai remote. Oke, siap. Tutup tangkinya tuh kan menggunakan Yamaha Frigo. Nanti bisa dilihat lah untuk videonya. Kita tampilin di sini ya, teman-teman. Tuh. Nah, terakhir, Ji. Ya, Dua deh yang terakhir. Kan ini udah juara berapa kali, Ji? 3 kali ya? dari buat motor saya ngikutin yang kontes besar aja. Selama ini saya nggak ngikutin kontes online. Saya ingin memperkenalkan motor ini secara langsung. Biar Makanya- dilihat langsung biar gitu dilihat ya. langsung. Kebetulan 3 event besar saya ikutin semuanya juara 1. Juara 1. Ya. Oke. Itu apa ya? Tak tanya lagi bingung. Adakah next project dari ini? Udah finish atau gimana? Sebenarnya sih projectnya masih panjang sebenarnya untuk motor ini. Nanti kalau saya next project itu nanti kejutan aja lah. Kejutan Nanti ya, kalau- ditunggu pokoknya. Ya, kalau saya bilang Dibocorkan. bocoran ini kejutan namanya. Kayak Oke, kontes oke. kemarin, kebetulan saya hamin 1 minggu, motor ini belum dirakit, masih bongkaran nih sebenarnya. Oke. Masih bongkaran saya dari. Tapi di otak udah ada nih gitu. Ya, saya berpikir untuk membuat satu motor ini Maxi Rocky saja, karena velgnya masih di Malang itu selama 6 bulan. Oke. Jadinya saya minta tolong kawan di sana kirim aja velgnya, nanti saya coba rakit. Ternyata H-1 motor ini sudah finish. Wah. Gitu. Oke. Sudah finish dan kawan-kawan tidak tahu juga gitu. Jadi gebrakan keluar lah gitu. Oke, siap. Berarti velg ini baru selesai di. Ya, sebelumnya sudah di chrome plastik, chrome semprot lah dibilang. Karena kurang maksimal, kemarin ada PR dari waktu kontes PMBC, tapi untungnya masih juara 1.
dan sekarang finishing dengan true metal gitu, true metal dengan ya Kualitas lebih ini ya. lebih mengkilap lah Iya, gitu. iya, iya, iya. Dan dua terakhir Aji, tadi dua terus teman-teman. Ya. Yang paling Aji apa ya istilahnya? Wah, ini nih Krishna yang diimpikan itu akhirnya terwujud, itu dari sisi apanya gitu. Inilah dia Krishna gitu. Pemasangan terakhir mungkin bulunya selain gambar lah otomatis itu. Ya. Itu apanya Ji? Ini konsepnya Krishna itu saya pemasangan salah satunya di ini bagian ini Oh, bulu meraknya. yang selain bulu asli yang di Iya. situ ada di situ. Ada di sini. Sebelumnya waktu Oh. kontes yang kemarin yang juara satu yang di new normal kemarin, ini yang terakhir ditambah. Oke. Makanya selalu langsung saya tambah bulu meraknya itu biar konsepnya lebih Biar nyatu ya. Itu itu tuh dulu belum ada dulu. belum ada. Itu baru pasang. Oke, Ya, oke. makanya lebih menonjolkan kalau dari depan itu motor NMAX ada bulu merak, oh Krishna, makanya oh Krishna gitu. Oh. Kemarin jujur Ji, Aji itu nge-DM saya jam 10 atau jam 11 pagi. Iya. Review Krishna dong. Krishna, saya lihat-lihat dulu Ji di situ. Yang mana Krishna? Begitu yang saya lihat sih paling ya Mas, ada Prada dan lain-lain. Terus begitu oh ini itu kayaknya saya sendiri Ji ya. Ini udah yakin akan menang gitu. Iya. Karena posisinya udah di atas sendiri. Iya. Wah, ini dia nih. Oke deh, nanti kita ke sana gitu deh. Oke, oke. Pokoknya nanti sinematiknya teman-teman lihat deh. Saya berusaha bikin biar enak dilihat gitu. Terus terakhir Ji, totalan biaya Ji. Ini susah, gampang-gampang Ya. susah lah. Tapi teman-teman pengen tahu gitu. Ya, sebelumnya itu saya sudah di review dari DK8000. Mobil Surya. Ya, itu DK8000 itu saya baru punya motor, saya buat motor itu konsep hedon lah. Itu konsep hedon itu, dari konsep hedon itu saya habis sekitar 45 juta. Oke. Karena penggunaan kaliper monoblok dan gitu. Setelah saya masuk kontes, barang mahal itu tidak ada artinya. Oke. Saya itu barang mahal itu tidak ada artinya. Di samping itu juga itu barang-barang itu saya jual dan kembali ke sini. Itu biayanya yang saat ini sudah finish ini kurang lebihnya habis sekitar 60 juta. Oke, berarti yang dulu hedon, ya waktu di videonya Beli Surya Ya, dijualin untuk menuju ke konsep fashion ini. ya betul. Itu kurang lebih habisnya sekitar 60 juta. Oke, Oke, yang 60 juta yang sudah jadi Yang ya. jadi seperti ini ya? Jadi seperti ini. Tapi kalau dihitung dari sebelum-sebelumnya yang itu sebelum-sebelumnya enggak usah ada dibahas. Iya, siap. Kalau dihitung dari sebelumnya, sebelum rubah dari Krishna ini itu habisnya hampir lebih 100 jadi ya. Ya. Berarti kalau sisi hedon sama fashion itu mungkin beda tipis ya, susah untuk hanya juri yang tahu Ji ya. Ya. Itu bagaimana sih sebenarnya? Ini kalau kita menggunakan part mahal di dalam kontes itu sebenarnya juri tidak melirik gitu. Dia di sini tuh dia kontes itu menonjolkan segi modifikasi. Oh, kekreatifan Kreatif dan ya lain-lain gitu. Segi perpaduan spare part, aksesoris yang dipasang di motor. Terus kalau dia menggunakan bahan edon itu kita tuh sebenarnya mainnya bukan ke kontes lagi dia sebenarnya. Ke perform racing kali ya. Kan Bukan. mungkin untuk balap harus bagus kan gitu. Ya, salah satunya sebenarnya sih itu. Cuma dia kalau ke hedon itu kita mainnya kita tuh kumpul sama teman-teman itu motor saya kayak gini, motor saya. Tapi kalau di kontes barang hedon itu tidak ada artinya sebenarnya. Makanya saya rubah barang hedon itu tak jual semua, bangkitkanlah motor ini. Oke. Gitu. Siap. Biar pernah aja sih semua merasakan. Berarti dari 3 kontes yang diikutin, tiga-tiganya the best. The best. Ya. Oke, siap. Oke deh teman-teman, udah lama ngobrol. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Jika ada pertanyaan, mungkin IG-nya Edi Customize aku cantumin, biar teman-teman juga langsung tanya deh ownernya mau ngechat ini silahkan. Itu dulu ya teman-teman, semoga menginspirasi kamu dalam berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.